Kembali lagi di Podcast Beli. Season 3, nggak kerasa ya guys, season 3. Kemarin kita udah ngobrol sama Inkuri, Pak. Iya, pengenalan Inkuri dulu nih. Ya itu tentang ekonomi gitu kan. Jadi pembangunan banget kita. Ya ekonomi membumi, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari Jakarta nih. Bentar dulu, Jakarta mana tuh? Jakarta Selatan tentu. Oh, yang lagi rame-ramenya banget tuh, yang kamus-kamus bahasa Jaksel itu kan. Gokil. Ini dia Oza Rangkuti. Gua soal ekonomi juga kan gue juga pernah kuliah ekonomi beli dulu. Oh iya. Iya, drop out sih, tapi kan yang penting pernah menginjakan kaki di bangku ekonomi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sama aja ya sebenarnya. Sama lah. Tapi sampai sekarang masih menjalankan ekonomi itu. Ya ekonomi pribadi lah, kalau sekarang lebih ekonomi pribadi ya. Bisa. Nah, gimana Barsa? Baik ya, mantap nih. Ini buat yang belum tahu, kita tuh alumni Prambors Podcast. Betul, kita dulu teman seangkatan di perlombaan ya. Teman seangkatan. Kangen sekali masa-masa perlombaan itu. Iya. Mau diulang lagi nggak? Jangan dong. 6 besar ya? 6 besar. Waktu itu gue juara favorit. Kalian juara 3 ya kan? Yeah. Juara 2 podcast audio drama, juara 1 sahabat-sahabat gue lah podcast puisi kan. Iya betul. Dan itu juga ternyata juara tidak membuat nama kita lebih terkenal. Tapi justru setelah dia jadi juara 4 malah namanya dia lagi naik-naiknya sekarang nih. emang biasanya kutukannya gitu, Pak. Biasanya kalau yang juara 3 naik, itu kan juara paling terakhir. Juara apa nih paling terakhir nih? Iya. Itu yang naik. Sama kayak kompetisi TV pakai Kunto Aji kan juara berapa? Juara dulu? 2. Dia juara 2 ya? Juara 3 dia Kunto Aji. Juara 3. Emang iya, bukannya dia kayak juara 6, juara 5 gitu enggak ya? Nggak tahu dah. Tanya Kunto Aji. Ya, Mas Kun. Jadi ini selamat datang di podcast ini. Yoi, studionya keren Akhirnya banget. ya, Podcast ini akhirnya ternyata ya. studionya bagus banget loh, ada TV, ada sponsor Aqua langsung. ini kita nggak di studio biasa ya. Jadi karena kita tuh lagi keliling lah, ada Iya. Keliling-keliling tadi. Nanti ditonton aja Yoi, kontennya. Seru. Oke Risa, kita mau ngajak lo ngobrol nih, ya kan. Yang pertama tuh kita pengen bahas nih kan, karena Jaksel banget. Lo dari lahir di Jaksel? Dari lahir gue di Cibubur sebenarnya, tapi habis itu gue 3 SD tuh gue di Jaksel beli. Oh, lo dari Pramuka betul. Iya enggak juga. Kok bisa? Enggak, di Cibubur enggak cuma ada hal Pramuka doang, tolong. Ada tempat-tempat lain juga gitu loh. Aku baru tahu kalau itu. Ada. Masa kecil gimana Mas? Maksudnya keluarga lo mungkin mengajarkan lo straight, keras gitu nggak sih? Masa kecil gue sebenarnya alhamdulillah cukup bahagia lah ya, cukup ya, nggak toksik lah bisa dibilang masa kecil gue gitu. Kakek gue oke, orang tua gue oke gitu, aman-aman aja sih sebenarnya. Jadi kemungkinan ada setiap weekend tuh kalian healing lah gitu ya keluarga kalian. Enggak ya, justru kalau normal nggak perlu healing. Yang perlu healing kan ini menarik nih. Menarik nih. Aku punya pertanyaan nih. Kan sekarang tuh lagi zamannya tuh kayak bahasa-bahasa Jaksel ya. Iya. Dan itu kita juga tahu kan, sebenarnya itu nggak dari dulu gitu. Nggak dari Menurut dulu. lu tuh kira-kira dari kapan sih mulai ada seperti ini Bahasanya gitu? ya? Bahasanya itu. Kayaknya ABG di TikTok sih yang mempopulerkan sebenarnya healing gitu, staycation. Kayak itu dari Staycation, iya. Gue nggak tahu kalau nge TikTok, kalau nge Twitter lah. Kayaknya 2 sosmed itu tuh antara 2 mereka tuh. Jujurly itu gue bingung banget tuh. Jujurly banget tuh, bingung banget tuh, kayak dulu tuh kayak nggak ada bahasa yang which is bikin bingung kayak gini gitu loh. Tapi sebenarnya lo sadar nggak sih ada beberapa kata-kata yang sebenarnya udah biasa banget. Zaman dulu namanya prokem nggak sih? Prokem ya. Prokem kan itu kan bahasa-bahasa yang ada oka-okanya, bokap gitu-gitu kan. Soka, Nyokap gitu, iya. Bahasa apa ya? Pokoknya kalau dulu tuh kan Prokem. ngerum. Iya, ngerum. Jas, ngerum. Staycation, benar. Jangan. Benar. Nah, ini balik lagi ke masa kecil lo ya. Ini kita seangkatan ya, 91 kan? 91. Lu 91 juga ya? Enggak, gue 90. 90, lu 91. Iya, gue ingat. Lu suka Power Ranger gak sih? Suka lah. Semua angkatan 91 tuh doktrin Power Ranger pasti, doktrin Power Ranger. Lu suka Ranger apa? Ranger apa? Gue sebenarnya pengen Tommy yang putih tapi udah diambil abang gue duluan kan, jadi kalau anak kedua gitu beli ya nggak bisa kita harus kedua. Akhirnya gue yang maksudnya Billy ya biru Iya, biru keren tuh. Anak Jaksel sendiri biru tuh melambangkan apa? Waduh, biru itu melambangkan apa itu? apa ya, langit yang cerah mungkin, atau ya lautan yang inilah Biru iya. itu wah
takut aku mulai. Janganlah, gue juga tadi ke situ pikiran gue sebenarnya. Tapi gue udah tobat dari gitu-gitu tobat. Gue udah tobat lah. Gak ada biru, gak ada merah, gak ada. Aman-aman aja kita. Agak ngeri ya, agak hampir kepancing nih sumpah. Hampir. Kalau udah main-main warna, bawaannya inget masa lalu gue beli. Masa aku ngomong 2 periode kan nggak mungkin gitu loh. Aduh, nggak mungkin lo yang ngomong, nggak mungkin lo yang ngomong. Ini di Bali, apalagi ini di Bali. Bali itu merah, Bali itu merah ya? Oh, Bali itu merah. Iya. Gimana kalau kita kembali ke Jaksel aja ya? Agak ngeri itu. Maksudnya Bali itu merah, maksudnya kan dalam artian ini kan bangku kita merah nih. Bisa lihat di video, bisa dilihat kan gitu. Harus itu. Masih ada ilmu-ilmu itu beli, masih menguasai gue. Bukan masih lah. Ya setidaknya ini lah ya, apa namanya, sekedar aja. Iya benar gak usah lah. Beda berapa sih sama Ovi? Beda setahun doang. Ozi Syaputra. Aduh. Beda setahun doang. Dia 90 juga. Oh berarti gua sangkatannya. Iya 90 juga dia. Gitu. Nah ngomong-ngomong nih, kalau dari konten awal lu kan yang konten yang agak sedikit ngeri itu. Sebenarnya gua awal normal dulu beli walletnya kan. Normal terus agak ngeri, baru lah gue nemuin perjakselan ini. Nah pas di ngeri-ngeri ini apakah ada sesuatu yang mengganggu atau sedikit ada intervensi kah atau apakah itu dulu? Sebenarnya kita cuma nggak boleh ngatain yang ini aja instansi menurut gue ya, menurut sepemahaman gue aja nih, instansi tuh nggak boleh. Kalau kita berpendapat speak up bla 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 gitu sih katanya sih boleh ya gitu. Kembali ke ketersinggungan ketersinggungan dan kita juga harus ya berhati-hati juga gitu kan. Nah cuman gue juga udah nggak, maksudnya sebenarnya sebelum gue nemuin Jaksel gue juga udah niat tobat juga beli, kayak gue nggak bisa nih main begini terus gitu. Gue mikir soalnya ini kalau gue main ngeri gini kapan di fallback NZ-nya, gue pikir akhirnya udah bukan hanya di fallback satu konten. Tapi ini gue tahu banget karena sebelum lu dikenal sama NZ, sebelum Jaksel, lu udah bikin kan konten tentang NZ. Udah. Di notice dia bingung kayak kok ada yang thumbnail muka gue gitu. Gue bilang ya itu dia, memang dulu gue agak podcaster aneh, gue bilang gitu kan. Soalnya kalau ngomongin misalnya viewers di TikTok ya, sebenarnya tuh ramean viewers gue waktu main serem-serem juga gede-gede juga beli, tapi nggak ada yang manggil untuk ngajak collab, nggak ada job brand, nggak ada, paling cuman ya ajak-ajakan collab juga. Wah kayak aneh-aneh beli. Pernah waktu itu gue diajakin collab sama podcast mana, gue lupa, dari luar kota kan. Kayak bang bisa collab nggak gitu. Tapi gue di luar kota gitu. Terus gimana? Lewat Zoom aja. Gue bilang kapan? Sekarangnya nih bang gitu kan. Terus gue emang lagi di rumah jadi kayak ayo deh. Pas action kayak bang gue hitung 3 langsung tag kayak gitu kan. Tuh 2 3. Halo Bang Oza, gimana menurut pemerintahan Wakanda? Wah. Lu baru mulai mas gue, lu udah mau menjebak gue ke situ gitu ya kan. Di situ gue mikir nih kayak udah nggak bener nih, bener-bener kayak begini. Akhirnya bertobat lah kita. Tapi sekarang menurutku kontenmu lebih seru sih dibandingkan yang dulu sedikit ngeri itu kan. Kalau sekarang yang paling yang tersinggung cuman sahabat-sahabat kita yang SJW itu. SJW doang. Paling mereka juga apa? Enggak, paling mereka juga tersinggung cuman komen-komen di siang dan sore karena malam kan sibuk ke Holy Wings mereka. Kita nggak perlu takut gitu ya kan. Buka TikTok pas malam aja aman. Iya. Uploadnya aneh, uploadnya jam 11, jam 4 pagi udah bangun juga nih udah nggak upload. Karena kan Holy Wings jam 11 buka, baliknya jam 6 Pak. Itu dia. Ngincer orang-orang basian Holy Wings memang target pasar. Emang nggak sempat aja dia mikirin yang jam-jam segitu ya, karena kan sibuk dengerin lagu-lagu. Iya, benar nggak sempat. Trigger banget ya, banyak banget yang trigger dengan Jaksel ya. Banyak. Sebenarnya ada yang ke trigger tersinggung, ada yang ke trigger kayak ini di mana lucunya, ada yang gitu juga. Juri-juri komedi Twitter lah kan banyak. Iya. Banyak. Kalau menurut gua tuh komedi tuh nggak bisa diukur dengan. Iya, maksudnya kalau dulu juri komedi cuman ya Pak Indro, Radit dan Panji. Sekarang satu Twitter tuh juri semua beli. Oh iya betul. Kita susah betul. Jadi ada lagi satu yang penting. Itu yang hari Senin harga naik itu. Apa? Feni Rose juga sih, iya. Setajam silet ya jatuhnya ya Feni Rose ya. Legend sih. Itu kalau gua boleh tahu nih, apa sih yang menyebabkan lo benci banget sama SJW gitu? Benci gak sih? SJW benci. Maksudnya SJW yang so pinter ya, bukan kalau SJW yang action mah gue sebenarnya nggak benci beli. Kayak misalnya SJW yang beneran turun ke pantai bersihin plastik itu mah keren gitu menurut gue. Gue belum pernah dengar tuh di Jakarta ada SJW kayak gitu. Di Jakarta iya sih nggak ada sih nggak. Tapi di mana? Di Bali ya? Banyak sih kalau kamu Jakarta mau tahu sebenarnya. Kurang peduli plastik. Jakarta ngeliat plastik malah dipuja-puja BTS gitu. Wah. Nggak. Sorry. Maksud gue
BTS yang di Trans teman-teman yang ada Wendy, Ayu Ting Ting kan banyak properti plastik di situ. Oh iya. Styrofoam. Ini juga slapstick kan? Slapstick gitu. Aku merasa panas ya. Agak ngeri ya ini ya obrolannya ya. Dari politik pindah ke sana ya. Enggak. Nah, tapi kayaknya kalau sebenarnya itu bukan SJW ya, itu memang ya pekerja sosial beneran berarti kan. SJW itu yang komentar-komentar doang memang. Nah, tapi yang gue bingung tuh kalau yang juri gitu itu SJW nggak ya yang bilang kayak ini di mana lucunya, atau misalnya musik kayak ini bagusan yang album yang lama ini jelek gitu. Itu sih lebih ke cari perhatian sih. Lebih caper sih. Selera. Bayangin aja, ini kan Jaksel, lu kan ngomongin Jaksel. Jaksel itu kan sering campur Inggris Indo. Iya. Ketika ada yang kritik dan dia pakai bahasa Inggris, itu menurut gua lucu ya. Karena itu membuktikan bahwa emang bener lu ini gitu kan. Apa sih istilahnya callback ya? Apa istilahnya mereka kayak ini? Iya. Balas dengan bahasa Inggris dengan marah-marah. Ini lu udah trigger. Lu kepancing berarti gitu kan sebenarnya. Iya gitu. Tujuannya sebenarnya bikin Jackson. Gua enggak, tapi kalau yang tersinggung gua juga ngerasa itu lucu juga beli. Cuman gua nggak mau kayak mengungkapkan itu, maksudnya kayak ya udah biar aja lu jadilah diri lu sendiri aja gitu kan. Seperti kata ini sih Bang Soleh sih. Bang Soleh itu pernah bilang kalau lu misalkan nggak suka suatu musik, lu sampein ya udah selesai, gua nggak bakal peduli. Iya. Karena sama kayak kita itu ngomong nasi goreng ini nggak enak, ya udah nggak enak. Bukan berarti ketika lu bilang nasi goreng nggak enak, lu harus bisa masak nasi goreng. Benar. Itu juga waktu Kang Soleh ngomong itu gue juga ini sih. Iya. Mind blown juga. Makanya ketika ada yang balas, emang kamu bisa bikin lawakan lebih ini? Ya nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal juga. Orang boleh berkomentar apa aja sebenarnya. Iya, tapi yang lucu itu sih. Iya. Lu banyak banget nih ketemu ya istilahnya seleb lah. Seleb lah. Salah satunya kan idola gua tuh Surya tuh. Iya benar ya, idola kita lah sebagai peserta. Iya betul. Dia kan juri. Panggil kan Haji Surya. Iya, yang manggil Surya. Benar. Surya, Dato, Omes sama mas satunya lagi. Iya. Siapa mas satu? Yang nggak ada di prediksi. Mas Anggo bercanda Mas Anggo. Iya. Kita bangga dengan Mas Anggo. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, kan karena waktu ini Oza pernah buat konten tentang NZ. Akhirnya kita ketemu NZ kan. Iya. Nah, first impressionnya ketemu NZ itu kayak gimana? Kan soalnya aku waktu itu nonton kontennya, ada yang bilang kayak Oza tuh nggak berani natap matanya NZ katanya. Iya, agak wangi agak. Itu penting. Iya, pastilah gitu ya. Ya agak starstruck juga ya. Maksudnya untungnya dulu pas konten gue bahas NZ kan sebenarnya itu pujian gitu ya. Kan gue bahas. Nah itu kan di masa-masa mengerikan juga gue ngebahas tentang ada orang di Twitter yang bilang milenial tuh nggak ada sumbangsinya waktu itu kan. orang di Twitter, netizen biasa di Twitter. Gue bahas itu. Nah contohnya kan banyak kok milenial yang mantep-mantep gitu. Rich Brian bintang Emon NZ gitu doang. Tapi di thumbnailnya emang gue taruh NZ gitu. Untungnya begitu sih. Kesampaian juga tuh. Akhirnya kita bisa ketemu NZ juga gitu. Ngomong lagi Bang Surya tadi. Bang Surya. Kenapa? Itu emang se ini banget ya. Istilahnya apa sih, secerdas itu ya dia kalau komedi gitu ya. Kayaknya menurut gue dia cepat dan apa ya, kok kita bedah juga susah gitu beli kalau komedi Surya ya menurut gue. Kayak dia bisa masuk di mana aja dan tentang mengalir apa aja. Dia mengalir aja sama kayak Bang Wendy kan. Iya, gitu. Lu mau audio, lu mau sketsaan ya kan, lu mau suruh dia nge-MC juga bisa gitu kan. Gue nggak tahu deh itu pelatihan atau talent ya, kayak Messi atau Ronaldo gitu. Apa emang lahir kayak gitu atau dia dari canggung dia belajar teori, apa mungkin karena gue stand up jadi biasa belajar kan. Nah, tapi kan ada juga orang-orang yang memang lahir udah lucu sendiri dari zaman bocah gitu. Kalau dibayangkan soal Messi Ronaldo ya, kan selalu ada yang bilang Messi itu kayak alien itu. Yang menurut gue Bang Surya tuh. Bang Surya tuh Messi ya. Iya, benar. Ronaldo-nya mungkin Wendy. Andre Taulani kan awalnya juga. Andre Taulani sebenarnya vokalis juga kan. Tapi lama-lamaan kan belajar juga. Jam terbang juga sih kalau Andre Taulani sih kan. Udah lama banget ya. Emang kocak sih mereka semua. Dapat ilmu dari mana gitu. Tiba-tiba bisa merubah segala hal itu jadi lawak gitu. Atau kita harus belajar dari dia? Caranya gimana? Pengen. Caranya ya ambil semua job. Oh iya benar. Apa yang mau diambil ya? Benar juga. Ayo bantu yuk cariin job yuk, bisa yuk. First impression tentang Bali sih. First impression tapi kan bukan ini pertama udah berapa lama kali. Ke Bali nih? Udah lama sih, terakhir gua ke Bali sebelum pandemi kayaknya 2000 berapa ya, 19-an, 2018-an iya.
Terakhir ngapain tuh? Terakhir gue liburan sama saudara-saudara gue kan staycation, beneran staycation ya maksudnya, yang bukan staycation. Family staycation. Iya, jadi gue sama saudara-saudara gue nyewa villa, udah kita quality time di situ staycation. Karena kan sekarang tuh kalau staycation, nah kan tadi kan lo bilang nge-room ya. Nah kalau dulu tuh jelas beli, misalnya temen kita datang nih abis ngapain lo? Abis ngeroom, berarti lu abis di hotel sama teman-teman lu. Nah, terus atau teman yang lain datang, kayak lu abis ngapain? Abis check in, berarti lu abis di hotel sama pasangan. Nah, kalau sekarang kayak abis ngapain lu? Staycation. Nah, itu misteri itu, kita nggak tahu. Lu liburan sama temen kah, atau lu sama cewek, apa gimana gitu? Tapi gua kasih kata baru nih. Semenjak Bali kena pandemi kan pariwisata habis nih. Hotel-hotel tuh banting setir Pak. Oke. Pak lagi, biasa manggil Pak ke dia. Iya. Apa-apa. Wah, dari Pak diundang lapor Pak. Ya. Jadi mereka kan cara-cara biar gimana saya biar kami ini hotel bisa bergerak. Ada kosakata baru Sa. Apa tuh? Daycation Sa. 8 jam. Yang dulunya short time sekarang daycation. Waduh, daycation ada daycation. Jadi kayak aku nggak boleh nginep sama papaku. Jadi kita daycation aja. Iya, oh bisa gitu ya. Kayak pengalamannya siapa gitu ya. Siapa ya nggak boleh nginep itu siapa ya? Iya. Oh berarti sekarang bisa ada alibi itu ya. Ada alibi itu. Staycation nih aku nggak boleh nginep, daycation aja. Aduh, gila, 8 jam aja. Staycation check-innya jam 2. Ini bisa jam 10 pagi Pak. Daycation gila sih. Daycation. Itu kalau 8 jamnya digetok gak bisa? Kan nggak tahu 8 jamnya udah habis Mas, mau nambah daycation lagi. telepon. Iya, kamar di telepon ya. Anjir, daycation. Makasih loh Pak kosakata barunya, aku baru tahu juga. Daycation. Kan kita menyebarkan kan, jangan cuma menatah, melukat, itu doang. Iya bener. Oh ya, daycation diksi baru ya. Iya. Di Jaksel udah ada belum ya daycation? Kayaknya belum sih, gue baru denger ini sih daycation. Iya, daycation. Iya kan? Promo daycation karena gaulnya kan di TikTok ya bikin konten kan. Iya. Ya itu nginep di hotel ini berapa gitu kan? Ternyata cuma permulaan 8 jam gitu. Ngapain ya? Mereka 8 jam doang ya? Ini ya apa namanya? Buat skripsi. Oh iya, skripsian. Yoga. Iya, benar sih, benar. Boleh. Bapak udah berapa kali pakai jasa jaket? Kok Bapak tahu banget gitu tentang jasa itu? Tahu promonya, tahu sistemnya, iya, makanya tahu cara check out gimana kan? Kayaknya untuk riset terlalu dalam Pak itu Pak. Nah kan gue kan ini pemerhati pariwisata. Pemerhati pariwisata. Iya. Akhirnya di Bali ada satu kosakata yang langkah lebih maju daripada Jaksel ya. Iya, daycation. Itu tuh daycation bisa untuk menghilangkan overthinking juga tuh. 8 jam kayaknya cukup deh overthinking. 8 jam aman sih. Kalau mau cuddling bisa lah. Bisa lah. Deep talk itu bisa. Iya. Deep talk pagi juga nggak masalah sih sebenarnya. Dan jamnya bebas kan, mau jam berapa aja, nggak harus nunggu jam 12 kan? Iya. Bebas nggak? Iya. Oh iya. Bagus banget risetnya Pak. Nanti saya coba. Risetnya niat banget ya. Iya, ini udah ya. Cukup daycation. Oke Sa, nih ada pertanyaan lagi. Nah, kan lu waktu ini ke Bali sebelum pandemi dan sekarang lu lihat keadaan Bali pasca pandemi nih. Iya. Harapan lu ke depan untuk Bali itu menurut lu gimana? Harapan gue ke depan untuk Bali sebenarnya untuk ya anak Jaksel jangan kesini semua lah. Gue kan kayak lu kenapa galau dikit merantau, tolonglah selesain masalah lu tanpa merantau ke Bali lah. Maksudnya resolve aja dulu masalah lu internal gitu. Galau dikit langsung nyari kos-kosan di Canggu kan, gak gitu maksud gue. Itu sih harapan gue beli. Sangat menurunkan ekonomi lagi tuh ya. Karena kan ntar toleransi lu gini, misalkan orang yang gak tinggal di Canggu kan bisa healing ke Bali kan. Nah kalau lu udah ke Canggu terus lu kena masalah mental lagi, lu mau healing kemana lagi kan? Kayak toleransi lu makin ini nanti toleransi stresnya makin ini kan. Dan juga ini kalau misalnya ke Bali jangan ke Canggu seminyak aja. Iya. Bali luas banget. Bener. Tapi emang kesini kayaknya udah pergeser gitu ya, yang dulunya nyari budaya Bali sekarang ini beach club. Dari budaya Jaksel lagi. Iya, mau gimana ya, namanya juga dia Jaksel gitu. Iya, Canggu tuh deket banget ya, kayak mungkin kayak berarti kalau di setiap kota kan ada Chinatown ya, mungkin Canggu tuh kayak Jaksel Town iya, betul. Di Bali gitu. Iya, gue cuma khawatir tiba-tiba ada M Block atau Holy Wings aja kan, gue agak kayak kebetulan ada nanti the biggest Holy Wings in the South Asia. Bagus sih. Sini lah kita ke Holy Wings ya. Jauh-jauh ke Bali lagunya Potret Salah lagi, maksudnya mendingan gue di Jakarta aja, ada banyak kan.
udah terbang jauh-jauh Silk Sonic lagi yang gue denger. Tolonglah. Tapi ini Beast Club katanya. Ini Beast Club. Beda lah. Kan disko repetitif gitu kan. Iya, disko repetitif. Iya. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba Holy Wings Bali ya. Iya. Harus. Nah, dan untuk harapan lu untuk komika-komika yang ada di Bali ini. Komik-komik yang ada di Bali. Iya. Kemarin sih ada yang naik di Joyland satu pecah ya, Guntur ya. Nah, itu banget. Mungkin apa ya untuk komik-komika di Bali kan mungkin di sini sebenarnya tapi gue nggak tahu opportunity ya, tapi crowd untuk lo open mic bahasa Inggris tuh di sini emang lebih orang lebih datang gitu. Dulu tuh gue bikin di Jakarta sama teman-teman gue gitu, sama band Danio gitu. Kita nyari penonton 8 tuh udah susah lah, ada 8 penonton open mic Inggris ya. Ya maksudnya kalau kita bikin show lumayan, tapi untuk open mic tuh susah. Nah tiba-tiba di sini katanya tuh sekali open mic tuh yang nonton bisa 150, 140. Makanya ada beberapa komik yang pindah ke Bali untuk ngelatih stand up Inggrisnya gitu. Makanya harapan gue mungkin kalau lu di Bali ya mungkin lu bisa learn English karena sebenarnya lu punya privilege itu penonton Inggris yang lebih banyak, lebih besar gitu. Cuman mungkin jokesnya agak sedikit berbeda kayaknya ya. Iya, karena kalau di Jakarta juga kadang yang datang tuh orang Jakarta yang ngerti bahasa Inggris. Nah, kalau di sini gitu kayak di Canggus tau gue katanya yang datang emang bule. Dan lu berapa orang misalnya kalau bahasa Inggris gitu? Di sini? Enggak, yang di sana. Di Jakarta tuh gue pernah 0 juga pernah. Kita udah bikin flyer segala macam, nggak ada yang datang, akhirnya nggak jadi. Apakah ini ya? Apakah tulisan-tulisan di Twitter, sosial media bahasa Inggris itu hanya Google Translate saja? Wow. Oh ternyata dibawa ke sana. Oh Anda menyindir seseorang. Gue pikir emang peduli sama penonton kira peduli. Ternyata hanya tunggangan. Iya. Tapi kan sebenarnya kan memang di Bali ada pasarnya. Iya. Pasti ada setup komedian senior yang sampai ke New York buat bahasa Inggris. Waduh. Cari masalah mulu beli gue. Gue nontonin terus. Iya, gue juga. Keren banget. Agak. Sampai gugup ya. Sampai mau jatuh. Temen kita naik daun nih. Jangan dijadiin kasus ya. Tolong. Kalau sekarang sih udah lumayan ya. Maksudnya penonton Inggris di Jakarta juga udah lumayan. Mungkin ya terpengaruh juga sama tadi komik yang ke New York itu. Kayaknya orang kayak stand up Inggris tuh gimana sih? Akhirnya mereka datang ke open mic Inggris gitu-gitu sih. Iya, dan akhirnya gue merasa nih ini kita nyindir Bang Panji ya misalnya. Tanda Bang Panji ya. Setelah tadi tuh Bang Panji itu dia stand up di Big Dub itu kan, NYC itu. Akhirnya banyak yang nonton dan menurut gue kayak yang orang-orang sana tuh malah dapat ini dan exposure juga dari Panji, Bang Panji. Iya, orang-orang sananya. Keren. Bener, setuju. Salah satu komika favoritku tuh Bang Panji. Bang Panji, yoi. Walaupun di Twitter tadi lagi rame, disuruh udah Bang, lu ngelawak aja. Dia sering banget kena gitu. Selalu. Iya. Oke deh, terakhir deh Za. Yoi. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, ada nggak sih kira-kira kedepannya lu rencana mau bikin apa gitu? Selain series video-video TikTok. Iya, series TikToknya gue yang paling terdekat sih ini ya. Buku, gue mau bikin kamusnya bahasa Jaksanya, pengen gue arsipkan gitu ya kan, supaya bisa ditulis tuh bisa. Iya, kapan lagi lawakan kita ditaruhnya samping LKS SMP kan jarang kan, maksudnya kapan lagi ngerasain kayak gitu maksudnya kan. Ya kan nih nih RPUL nih kamus gue gitu kan, bangga juga beli. Tiba-tiba masuk UAN. Tiba-tiba masuk UAN ya kan. Mana yang bukan merupakan syarat-syarat staycation gitu ya kan. Ibu kota Jakarta Jaksel. Ibu kota Jaksel Kemang. Iya. Ini Lawless Burger mozzarella sih. Apapun makanannya mozzarella. Yoi, gitu. Gue mau bikin kamus bahasa Jaksel. Udah ada yang ini dong, udah ada yang penerbit gitu udah berarti kan. Gue fokus di nulisnya aja sih. Ntar gue bikin kan bareng sama MLI juga. Sama MLI juga. Gitu. Nanti bisa tuh. Kalau ini kan kamus bahasa Jaksel. Iya. Coba tanya Bang Tretan, siapa tahu mau buat kamus bahasa Madura. Nah, iya sih. Aku tentar siapa tahu. Agak iya. Nanti boleh sih, boleh. Tanya Dustin juga, siapa tahu dia mau buat bahasa Nabati atau gimana kan, enggak tahu juga kan. Nabati. Jangan disebut yang lagi satu, Nabati aja lebih sopan. Oke. Thank you podcast Louis. Iya, thank you. Akhirnya kita ketemu juga di sini dan kita take podcast bareng. Itu udah janji berapa lama kita ya? Dari zaman lomba itu. Zaman lomba. Agustus.
Agustus ya. Wow. Semoga peserta 6 besar lain bisa duduk di sini juga lah. Nanti amin. Pengennya segitu. Oke, ini kita masuk ke Q&A aja ya. Tadi nggak ada sinyal Pak. Boleh break dulu bentar nggak?